Nah, pada hari Minggu ini kita akan mendengar atau juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ayat pokoknya saya akan ambil dari kitab Efesus 5. Jadi sekali lagi Efesus 5 kita baca pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tetapi nanti pokok perenungan kita pada ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pergunakanlah, saya kembali ulangi saudara karena di situ ada dan ya. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini sudah diawali dengan ayat 16. Jadi kita mempergunakan waktu yang ada. Walaupun memang kita sementara ada di rumah. Nah, kita pergunakan waktu-waktu kita di stay at home ini. Karena memang seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pada ayat yang ke-17, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ternyata untuk kita mengerti kehendak Tuhan, maka ada usaha dari kita, saudara. Sebab ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya saudara, ketika Paulus berkata usahakanlah, bukan berarti kita berdiam diri. Tetapi kita harus aktif. Kita harus giat untuk mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi saudara, kita diperhadapkan pada satu situasi dan keadaan yang sangat genting ya hari-hari ini. Dan saya ingin mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di pastori, usahakanlah untuk kita mengerti kehendak Tuhan melalui situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Usahakan saudara-saudara jemaat Tuhan untuk kita mengerti kenapa ini diizinkan Tuhan. Virus corona melanda di mana-mana. Artinya saudara, dalam ayat yang ke-17, dengan kata lain, kalau saya balik. Jadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mau berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Apa sih rencana Tuhan? Karena situasi corona yang sedang terjadi hari-hari ini. Bagi saya, bagi keluarga saya, bagi pekerjaan saya, bagi kehidupan saya. Apa sih kehendak Tuhan? Kita cari saudara kehendak Tuhan di dalamnya. Dalam kehidupan ini kita semua percaya bahwa Tuhan punya kehendak atas kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Jadi Tuhan punya kehendak saudara. Dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin Tuhan mau engkau lebih setia. Mungkin Tuhan mau engkau lebih dekat. Karena memang saudara, satu hal juga yang harus saudara tahu.
peristiwa corona ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Sudah sangat dekat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, banyakkah di antara kita sudah mengerti dan menangkap kehendak Tuhan melalui peristiwa ini? Apakah kita sudah menangkap kehendak Tuhan? Oh, kita kotek lebih setia. Oh, kita kotek mesti lebih dekat dengan Tuhan. Karena ada banyak orang berpikir hidup ini saya lahir, lalu saya besar, lalu saya bekerja, lalu saya dapat gaji, lalu saya dapat duit, lalu saya bahagia, lalu saya menikah, lalu saya jadi tua, lalu saya sakit-sakitan, lalu saya mati. Saudara, hidup itu bukan hanya sesimpel ini, saudara. Apakah hidup itu hanya sesimpel itu? Tidak, saudara. Karena Tuhan punya rencana atas hidup saya dan saudara. Dia punya rencana bagi saya dan saudara. Dan selama kita hidup di dunia ini, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dan menghidupi kehendak itu selama usianya masih ada. Dia hidup di dalam kehendak Tuhan itu. Sebab Tuhan punya kehendak atas kehidupan saya dan saudara. Dia punya rancangan atas kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, usahakan, saudara. Ya, tentunya usahakan di sini memiliki pengertian. Baca kebenaran firman dan tetap di dalam doa. Berdoa, Tuhan, apa rencanamu? Apa kehendakmu dalam kehidupan saya? Itu sebabnya di dalam usia kita yang pendek ini, mari kita mengenal akan kehendak Tuhan. Karena orang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, maka Paulus berkata dia bodoh. Janganlah kamu bodoh. Kenapa? Karena memang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha mengerti kehendak Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita menjadi orang-orang yang kesukaannya Tuhan. Tuhan suka kepada orang yang mengerti kehendaknya. Tetapi saudara, kalau kita tidak mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, itu ada bahayanya, saudara. Kita bisa saja kehilangan hidup yang kekal. Sebab taruhannya juga adalah nyawa. Ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, taruhannya adalah pekerjaan kita. Taruhannya adalah seluruh keberadaan hidup saya dan saudara. Sebab lihat saja, saudara. Mari kita buka 1 Tawari 13 ayat yang ke 1 Tawari 13 ayat yang ke-7. Ketika Daud tidak mengerti kehendak Tuhan. Daud tidak mengerti kehendak Tuhan dan apa yang terjadi? 1 Tawari 13 ayat 7. Kita baca saja sampai ayat 12 ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Wah, ini kereta baru, saudara. Dari rumah Abinadab. Sebab Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usah mengulurkan tangannya, memegang tabut itu,
karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka, coba saudara perhatikan ayat ini. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Ayat 12. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari peristiwa ini saudara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Daud ini, memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi apa yang terjadi saudara, ketika Daud tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Alkitab tadi mencatat Uza yang menjadi taruhannya. Uza mati oleh karena sebenarnya niat dari Uza itu baik. Karena sapi-sapi yang tergelincir, lembu-lembu yang tergelincir, dia ingin memegang supaya tabut itu jangan jatuh. Tetapi apa yang terjadi saudara? Niat Uza baik, niat Daud baik. Tetapi Allah membunuh Uza. Karena mereka tidak melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus tadi tetap saya akan ulang ke sana. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, usahakan mengerti kehendak Allah. Daud menjadi contohnya. Karena dia tidak mengerti kehendak Allah, maka nyawa taruhannya. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, apa yang dilakukan oleh Daud ini, apa yang dilakukan oleh Uza ini, baik atau tidak? Pasti kita akan berkata baik. Baik apa yang dilakukan oleh Daud ini. Niat Daud memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem, itu adalah sesuatu yang baik. Sebab Daud berpikir, dia sudah memiliki istana yang baik. Dia telah memiliki rumah yang baik. Tetapi dia tidak ingin menyia-nyiakan tabut Allah itu ada di luar sana. Maka dia ingin membawa tabut Allah itu sebagai lambang kehadiran Allah bagi orang Israel. Dan dia ingin menempatkan dalam satu tempat yang indah di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Sebab kalau kita baca di ayat-ayat tadi saudara, begitu rupa yang dilakukan oleh Daud untuk membawa tabut Allah ini ke Yerusalem. Dia mengumpulkan para penari, menari di hadapan Allah. Dia mengumpulkan para penyanyi, dia mengumpulkan para mereka pelayan-pelayan untuk membawa tabut Allah ini ke Yerusalem. Jadi jumlah orang yang terkumpul waktu itu ada ribuan orang. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Mereka semua benar menyanyi, menari, membawa tabut Allah ke Yerusalem. Mereka semua memuji, membesar-besarkan nama Tuhan. Tapi tiba-tiba kereta yang membawa tabut itu lembunya tergelincir. Lalu tabut itu hampir jatuh. Lalu Uza yang ada di dekat tabut itu, dia ingin menahan supaya tabut itu tidak jatuh. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba murka Tuhan turun. Tiba-tiba murka Tuhan turun dan Uza disambar mati saudara.
Jadi coba saudara bayangkan. Jadi jemaat Tuhan yang ada di rumah, coba saudara bayangkan. Jadi usaha sudah berusaha. Sedemikian rupa, apakah yang dilakukan oleh usaha ini? Kalau di hadapan manusia itu adalah sesuatu yang salah, tidak. Jadi coba saudara bisa bayangkan rombongan ini dalam jumlah yang besar memuji-muji Tuhan secara luar biasa. Tapi tiba-tiba ada kematian. Tiba-tiba ada perkabungan, saudara. Sehingga dalam ayat 11 tadi, tiba-tiba Daud marah. Kenapa Daud marah? Karena memang niatnya baik. Niatnya indah. Tetapi tiba-tiba murka Tuhan turun. Tetapi yang jadi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba niat yang baik ini justru turun murka Allah? Di tengah-tengah niat yang baik, pekerjaan baik, tetapi yang justru turun adalah murka Allah. Karena jawabannya adalah karena Daud melakukannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud melakukannya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya kehidupan saya dan saudara tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarkan dia bicara. Baca kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Supaya jangan sampai murka itu turun. Haleluya. Itu sebabnya Daud menjadi takut, saudara. Daud menjadi takut untuk membawa tabut ke Yerusalem. Itu sebabnya ketika Daud takut, ia titipkan tabut Allah itu di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom. Maka Allah memberkati keluarga Obed Edom begitu luar biasa. Artinya di sini sebenarnya mengandung arti. Ketika kita menghormati hadirat Allah. Mungkin saudara berkata, bro, Tuhan kan cuma ibadah di rumah. Tetapi saya ingin berkata, jemaat Tuhan, walaupun engkau tetap di rumah, stay at home, ibadah di rumah. Hormati hadirat Tuhan di situ. Sebab ketika Obed Edom menghormati hadirat Allah selama 3 bulan, tabut Allah ada di rumah Obed Edom. Maka selama 3 bulan itu Allah memberkati rumah Obed Edom secara luar biasa. Allah memberkati keluarga Obed Edom secara luar biasa. Kenapa? Mereka menghormati hadirat Allah di situ. Itu sebabnya sekarang kan kita sementara ibadah. Saya percaya pun Bapak Ibu yang ada di rumah, sementara ibadah di rumah. Hormati hadirat Allah di situ. Allah ada hadir bersama dengan engkau di situ. Hormati dia, muliakan dia, persembahkan yang terbaik. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Mungkin saudara bertanya, aduh bro, kenapa bro pakai jas? Saya pakai jas untuk menghormati dia, saudara. Sebab Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai satu korban. Jadi ini keberadaan hidup saya menghormati dia. Menghormati Allah yang besar itu. Itu sebabnya, kenapa rumah Obed Edom diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena keluarga Obed Edom sangat menghormati hadirat Tuhan. Sangat menghormati hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan ada di rumah mereka, mereka sangat menghormati Allah. Itu sebabnya sementara saudara sedang beribadah di rumah saudara, hormati hadirat Allah ada di situ. Hadirat Allah ada bersama-sama dengan engkau pada saat-saat ini. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, dalam peristiwa ini Daud menjadi marah. Tetapi di samping dia marah, dia juga menjadi takut.
Seringkali memang dalam kehidupan ini kita sudah punya niat yang baik. Tapi yang kita alami bukan kebaikan. Seringkali yang kita alami justru sebaliknya. Seringkali kita bertanya, mengapa? Mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang baik saja tidak cukup. Harus disertai dengan kehendak Tuhan. Memang kita sudah lakukan yang baik. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Kembali kepada apa kata Alkitab. Sehingga ketika kita melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan kebaikan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara akan melihat sesuatu yang besar pasti Tuhan lakukan bagi saudara. Haleluya. Dan ketika Daud akan membawa tabut kembali itu pada kali yang kedua. Jadi akhirnya saudara Daud merenung. Inisiatif lagi untuk membawa kembali tabut itu dari rumah Obed-Edom. Untuk dibawa ke Yerusalem. Dan ketika Daud membawa tabut itu kembali, dia kumpulkan lagi saudara. Ini dia kumpulkan lagi imam-imam. Pelayan-pelayan Tuhan. Imam-imam orang Lewi pada waktu itu. Dan dia bertanya bagaimana caranya. Supaya aku bisa membawa tabut Allah ini dengan segala selamat sampai ke Yerusalem. Baru kata imam-imam kasih tahu pada Daud. Mereka langsung memberitahu kepada Daud. Kita baca dalam 1 Tawari 15 ayat yang ke-12. Jadi kita lihat di ayat-ayat ini ya saudara. Daud datang kepada imam-imam atau orang-orang Lewi. Dan Daud berkata ayat 12, 1 Tawari 15 ayat 12 sampai 13. Dan berkata kepada mereka, Daud berkata kepada orang-orang Lewi ini yang dikhususkan menjadi pelayan-pelayan. Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini saudara-saudara sepuaku, supaya kamu mengangkut tabut Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Di sini ternyata kereta yang baru yang dia telah buat itu tidak layak saudara. Memang Daud telah membuat sebuah kereta, mungkin kereta dari emas, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Memang Daud telah membuat satu kereta yang baik, yang bagus, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Dan ternyata tabut Allah itu tidak untuk dimuat di atas kereta, tetapi harus dipikul oleh orang-orang Lewi. Ini kehendak Tuhan, saudara. Itu sebabnya dia berkata begini, hai kamu, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan, bukan kereta yang akan mengangkut tabut itu. Ayat 13. Sebab oleh karena pertama kali dia ada kesana di kereta, kamu tidak hadir. Oh, ini Daud bilang, waktu itu tuh pertama kali kamu tidak hadir membawa tabut Allah, cuma hanya karena kereta yang membawa. Itu sebabnya pada ayat yang ke-13 ini, Daud berkata, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seharusnya. Saudara harus minta petunjuk Tuhan. Supaya hidupmu sesuai kehendak Tuhan. Jangan sampai kita sudah lakukan yang baik tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan
kehendak Tuhan, seperti kata Daud di sini, seperti yang seharusnya imam-imam atau orang-orang Lewi yang bawa ini tabut Allah. Tetapi Daud cuma kasih naik di kereta. Seharusnya para orang-orang Lewi yang membawa ini ke Yerusalem. Jadi saudara yang kekasih, sebenarnya para imam atau orang-orang Lewi, itu sebabnya Daud diperingatkan oleh imam-imam orang Lewi. Sebab Daud mengangkat tabut Allah tidak boleh dengan kereta. Sekalipun mungkin itu kereta terbuat dari emas, terbuat dari hal-hal yang luar biasa. Tetapi saudara, Daud harus lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang ada di rumah, seperti sebuah pujian lama dia berkata, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Karena yang terbaik dalam hidup saya dan saudara adalah kehendak Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang buruk pada hari-hari ini, di situasi yang darurat pada hari-hari ini, di situasi yang lockdown pada hari-hari ini, di situasi yang PSBB hari-hari ini, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik bagi saya dan saudara. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan, saudara. Jangan menjauh dari kehendak Tuhan. Jangan menjauh dari setiap rencana-rencana Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam kehendak-Nya. Hanya oleh orang-orang Lewi lah yang mengangkut tabut perjanjian itu, tidak yang lain. Dan Daud harus menanggalkan jubahnya, jubah kerajaannya. Walaupun itu terbuat dari kain-kain yang sangat baik. Tetapi ketika tabut Allah itu diangkat oleh orang-orang Lewi, maka pun Daud harus menanggalkan jubahnya sebagai raja, mengenakan baju efod sebagai baju pelayan. Artinya ada kerendahan hati di situ. Dia tanggalkan jubah kerajaannya dan dia mengenakan jubah pelayan, baju efod sebagai pelayan Tuhan. Tuhan mau dalam setiap menghadapi segala sesuatu, Tuhan mau kita hidup rendah hati di atasnya. Dan setiap berapa langkah menurut catatan Alkitab, maka harus dipersembahkan lembu atau dikorbankan lembu atau juga domba jantan yang sempurna. Dan mereka sampai dengan selamat di Yerusalem. Kenapa mereka sampai dengan selamat di Yerusalem? Karena mereka melakukannya sesuai kehendak Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dalam segala sesuatu apa yang terjadi, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara selalu harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Back to the Bible, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Niat yang baik tidaklah cukup, harus disertai dengan kehendak Tuhan. Di dalam hidup ini ada banyak rancangan baik dalam pikiran kita yang kita inginkan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Karena itu saudara, itu sebabnya lakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kehendak-Nya. Haleluya. Kalau saya lihat di medsos saudara, ada begitu banyak orang-orang yang ya punya taraf hidup menengah ke atas membagi-bagikan sembako. Waduh. Ketika saya melihat ini, saudara, itu suatu hal yang baik. Itu suatu hal yang baik. Dan saya percaya itu sesuai kehendak Tuhan. Lakukan itu. Siapapun engkau. Lakukan itu, berbagi dengan sesama. Karena memang ini adalah kehendak Tuhan. Lakukan itu, saudara. Sebab saya lihat,
Ada lagi tuh pengusaha di Jakarta, dia membagikan saudara. Dia bagi dengan sukacita karena dia tahu. Dia tahu masyarakat Indonesia hari-hari ini sedang terpuruk dalam situasi ekonomi. Sedang dalam keadaan resesi, saudara. Ya, itu sangat dimaklumi. Karena resesi sedang melanda dunia hari-hari ini. Ini bukan cuma Indonesia. Dunia sedang dilanda oleh resesi. Tetapi saya sangat bersuka cita karena melihat anak-anak Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Berbagi dan berbagi kepada sesama. Haleluya. Karena kalau kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Sebab di dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar mengejar apa yang kita inginkan. Tapi kita harus tahu apa kehendak Tuhan. Engkau harus tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena hidup ini bukan hanya sekedar mengejar nilai-nilai yang fana. Tetapi kita sedang mengejar nilai-nilai kehidupan yang kekal. Karena memang orang baru sadar saudara. Ternyata hidup ini akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Dunia ini tidak selama-lamanya. Sebab ada orang yang berkata, kamu kalau mau lihat sekarang tuh saudara, orang-orang yang mati, sangat mengerikan. Ada saudara kami di Suluun, saudara dari istri saya, hari Rabu yang lalu, dia meninggal di rumah sakit Malalayang. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia meninggal, maka sudah harus dikubur sesuai protap COVID-19. Keluarga hanya menengok dari jauh. Padahal ketika dia masuk rumah sakit bukan karena virus corona. Tetapi ketika dia dari bawah, mayatnya dibawa ke kampung untuk dikuburkan, maka protap virus corona terjadi. Wah. Itu sebabnya ada orang bilang begini, kalau kita mau sakit jadi di rumah terus. Supaya katanya anak mau kena protap itu. Supaya keluarga tetap mulia. Itu mayat. Kita bilang kepada dia, berarti so sadar mau mati. Iya so sadar sekali komang. Kita so sadar sekali mau mati kote eno. Napa jut orang saudara itu? Padahal masuk rumah sakit. Bukan sakit itu. Sakit itu ya fisik lain. Tapi ketika dibawa. Polisi yang jaga, militer yang jaga. Jadi yang kuburkan dia bukan masyarakat yang ada di sana. Satpol PP yang sekubur. Tetapi saudara yang kekasih, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Sebab ketika saudara hidup dalam kehendak Tuhan, saudara pasti berdampak. Saudara pasti berdampak. Sesuatu hal yang baik akan terpancar keluar melalui setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang ada di rumah, lakukanlah segala sesuatu yang baik dan lakukanlah itu sesuai kehendak Tuhan. Tuhan pasti memberkati kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini.